إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه النية كل صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. Jadi ikhwan akhwat, kita pada pagi hari ini insyaallah akan memulai tafsiri ayat demi ayat. Lalu pada akhir surah insyaallah kita akan kembali ke uraian dan ringkasan serta kesimpulan yang diuraikan oleh Sayyid Qutb rahimahullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hamim. Tanzilul kitab minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumin yuqinun. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. يذكر الحرفين حاميم ويذكر بعدهما تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم وفيهما دلالة على مصدر الكتاب كما أسلفنا الحديث عن الأحرف المقطعة في أوائل السور من ناحية أن هذا الكتاب المعجز مصوغ من مثل هذه الأحرف. من ناحية أن هذا الكتاب المعجز مصوغ من مثل هذه الأحرف وهم لا يقدرون على شيء منه. فهذه دلالة قائمة على أن تنزيل الكتاب من الله العزيز القادر الذي لا يعجزه شيء الحكيم الذي يخلق كل شيء بقدر
alladzi yakhluqu kulla syai'in biqadar. Wa yamdi kullu amrin bihikmah. Boleh juga wa yumdi kulla amrin bihikmah. Wa huwa taqibun yunasibu jawwa surah. Wa ma tata'arradu lahu min alwanin nufus. Wa qabla an yu'rada atau qabla an ya'rida, al-fa'il sini Allah, wa qabla an ya'rida lil qaumi wa mawqifahu min hadzal kitab yushiru ila ayatillahi al-mabthuthati fil kauni min hawlihim wa qad kanat wahdaha kafilatan bitawjihihim ila al-iman wa yuwajjihu qulubahum ilayha la'allaha tuqidhuha wa taftahu maghaliqaha wa tastajishu fiha al-hasasiyata billah munzili hadzal kitab wa khaliqi hadzal kaun al-'azim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Wal ayatul mabthuthatu fis samawati wal ard la taqtasiru ala syai'in duna syai' wala halin duna hal. فحيثما مد الإنسان ببصره وجد آيات الله تطالعه في هذا الكون العجيب. وأي شيء ليس آية؟ هذه السماوات بأجرامها الضخمة وأفلاكها الهائلة وهي على ضخامتها مبعثرة كالنثار الصغير في الفضاء الهائل الرهيب الجميل. ودورة هذه الأجرام في أفلاكها في دقة واضطراد تناسق جميل لا تشبع العين من النظر إليه ولا يشبع القلب من تمليه. وهذه الأرض الواسعة العريضة بالقياس إلى البشر وهي ذرة أو هباءة بالقياس إلى النجوم الكبيرة ثم بالقياس إلى هذا الفضاء الذي تتوه فيه. Yang paling tepat tatihu fih. Quran gunakan taha yatihu, tidak menggunakan taha yatuhu. Yatihuna fil ard. Cuma mungkin orang Mesir sering menggunakan kata tatuh. Beliau kembali tanpa disadari kembali kepada bahasa yang biasa digunakan. Itu tahayatuhu. Jadi ilal fadha'il ladzi tatihu fi tatihu laula al-qurratu allati tumsiku biha wa tantadhimuha fil 'iqdil kauni alladhi la yatihu syai'un fi. Wa ma 'audahu Allah tabi'ata hadhihi al-ard fi mawqi'iha al-kauni al-khass min salahiyatin li nushu'il hayati fawqaha wa min khasa'isa daqiqatin maqsudatin mutarakibatin mutajammi'atin mutanasiqah law ikhtallat khasisatun wahidatun minha aw takhallafat ma amkana an taquma fiha al-hayah aw tadum. Wa kullu syai'in fi hadhihi al-ard wa kullu hayyin ayah wa kullu juz'in min kulli syai'in wa min kulli hayyin fi hadhihi al-ard ayah. Was-saghiru ad-daqiq كالضخم الكبير آية. هذه الورقة الصغيرة في هذه الشجرة الضخمة أو النبتة الهزيلة آية. آية في شكلها وحجمها، آية في لونها وملمسها، آية في وظيفتها وتركيبها. وهذه الشعرة في جسم الإنسان أو الإنسان آية في خصائصها ولونها وحجمها. وهذه الريشة في جناح الطائر آية في مدتها وتنسيقها ووظيفتها. وحيثما مد الإنسان ببصره إلى الأرض أو في الأرض أو في السماء تزاحمت الآيات وتراكبت وأعلنت عن نفسها لقلبه وسمعه وبصره. ولكن من الذي يرى هذه الآيات ويستشعرها؟
liman tu'lanu hadhihi al-ayatu atau liman tu'linu hadhihi al-ayatu an nafsiha. Liman? Lil mu'minin. Di sini Ahmadi ya, jawaban dari Sayyid Qutb rahimahullah. Lil mu'minin. فالإيمان هو الذي يفتح القلوب لتلقي الأصداء والأضواء والأنداء والإحساس بما فيها من آيات الله المبثوثة في الأرض والسماء. والإيمان هو الذي تخالط القلوب بشاشته فتحيا وترق وتلطف وتلتقط ما يذخر فيه الكون من إيحاءات خفية ظاهرة تشير كلها إلى اليد الصانعة وطابعها المميز في كل ما تصوغه وتبدعه من أشياء ومن أحياء. وكل ما خرج من هذه اليد فهو خارق معجز لا يقدر على إبداعه أحد من خلق الله. ثم ينتقل بها السياق من آفاق الكون إلى ذوات أنفسهم وهي أقرب إليهم وهم بها أكثر حساسية. وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. وخلق هذا الإنسان بهذا التكوين العجيب وبهذه الخصائص الفريدة وبهذه الوظائف اللطيفة الدقيقة المتنوعة الكثيرة خارقة نسيناها لطول تكرارها ولقربها منا. ولكن التركيب العضوي لجارحة واحدة من جوارح هذا الإنسان مسألة تدير الرأس عجبا ودهشة واستهوالا لهذا التركيب العجيب. إن الحياة في أبسط صورها معجزة. في الأميباء ذات الخلية الواحدة. Kalau kita bilang amubah. في الأميباء ذات الخلية الواحدة. وفيما هو أصغر من الأميباء. فكيف بها في هذا الإنسان الشديد التركيب والتعقيد وهو في تركيبه النفسي أشد تركبا وتعقدا من تركيبه العضوي. Sebetulnya yang biasa digunakan asyaddu tarkiban wa ta'qidan min tarkibihil udhwi. وحوله تلك الخلائق التي تدب على الأرض أنواعا وأجناسا وأشكالا وأحجاما لا يحصيها إلا الله. وأصغرها كأكبرها معجز في خلقه معجز في تصريفه معجز في تناسب حياته على هذه الأرض بحيث لا يزيد جنس عن حدود معينة تحفظ وجوده وامتداده وتمنع طغيانه على الأجناس الأخرى طغيان إبادة وإفناء. واليد الممسكة بزمام الأنواع والأجناس تزيد فيها وتنقص بحكمة وتقدير. وتركب في كل منها من الخصائص والقوى والوظائف ما يحفظ التوازن بينها جميعا. النسوء جارحة ضارية وعمرها وديد ولكنها في مقابل هذه نزرة قليلة البيض والفراخ بالقياس إلى العصافر والزرازير. ولنا أن نتصور كيف كان الأمر يكون لو كان للنسور نسل العصافير وكيف كانت تقضي على جميع الطيور. والأسود كذلك في عالم الحيوان كاسرة ضارية فكيف لو كانت ترسل كالظباء والشاة. إنها ما كانت تبقي على لحم في الغابة ولا غذاء. ولكن اليد التي تمسك بالزمام تجعل نسلها محدودا بالقدر المطلوب وتكثر
ولكن اليد التي تمسك بالزمام تجعل نسلها محدودا بالقدر المطلوب وتكثر من ذوات اللحوم من الظباء والشاة وما إليها لسبب معلوم. والذبابة الواحدة تبيض في الدورة الواحدة مئات الألوف، وفي مقابل هذا لا تعيش إلا حوالي أسبوعين 2. فكيف لو أفلت الزمام فعاشت الذبابة الواحدة أشهر أو سنين؟ لكان الذباب يغطي الأجسام ويأكل العيون، ولكن اليد المدبرة هناك تضبط الأمور وفق تقدير دقيق محسوب فيه حساب كل شيء والأحوال والظروف. وهكذا في الخلق ذاته وفي خصائصه وفي تدبيره وتقديره في عالم الناس وعالم الدواب، وفي هذا كله آيات ناطقة، ولكن لمن؟ من الذي يراها ويتدبرها ويدركها؟ لقوم يوقنون. واليقين هو الحالة المهيئة للقلوب كي تحس وكي تتأثر وكي تنيب. اليقين الذي يدع القلوب تقر وتثبت وتطمئن وتتلقى حقائق الكون في هدوء ويسر وثقة وفي راحة من القلق والحيرة والزعزعة، فتصوغ من أقل ما تحصل أكبر النتائج وأعظم الآثار في هذا الوجود، ثم ينتقل به من ذوات أنفسهم وحركة الأحياء حولهم إلى الظواهر الكونية وما ينشأ عنها من أسباب الحياة لهم وللأحياء جميعا. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. واختلاف الليل والنهار ظاهرتان قد يخلق جدتهما في نفوس البشر التكرار. قد يخلق dikasih dhamma. Kasih يخلق. Yukhlaq. Ya, boleh yakhlaq. Khaliqa yakhlaqu. Kan yukhlaq. Maksudnya qad yakhlaqu atau yakhluqu boleh artinya. Qad yakhluqu jiddatahuma fi nufusil bashar at-takrar. At-takrar. Ya. Jadi la yakhluqu min kathratir rad kan sudah. Ya. Lapuk. Boleh juga yukhliq. Jadi at-takrar fa'ilnya lebih nyaman. Karena kalau khaliqa yakhlaqu kan lazim. Jadi qad yukhliqu jiddatahuma fi nufusil bashari at-takrar. Jadi qad yukhliqu at-takrar jiddatahuma fi nufusil bashar. ولكن آية عجيبة تطالع الحس البشري وهو يواجه الليل أول مرة أو يواجه النهار. إن القلب الشاعر المتفتح يرى هذه العجيبة دائما وينتفض لها دائما ويرى يد الله التي تدير الكون كله كلما رأى الليل والنهار، وتنمو معارف البشر ويتسع علمهم عن بعض الظواهر الكونية ويعرفون أن الليل والنهار ظاهرتان تنشأان عن دورة الأرض حول محورها أمام الشمس مرة في كل 24 ساعة، ولكن العجيبة لا تنقص شيئا بهذه المعرفة. فإن دورة الأرض هذه عجيبة أخرى، دورة هذا الجرم حول نفسه بهذه السرعة المنتظمة، وهو عائم في الهواء سابح في الفضاء غير مستند إلى شيء إلا إلى القدرة التي تمسك به وتديره كما شاءت بهذا النظام الذي لا يتخلف وبهذا القدر الذي يسمح للأحياء والأشياء أن تظل على سطح هذا الكوكب السارح الدائر في الفضاء. ويتوسع البشر في علمهم فيدركون أهمية هاتين الظاهرتين على سطح الأرض بالقياس إلى الحياة والأحياء، ويعرفون أن تقسيم الأوقات بين الليل والنهار بهذه النسبة على سطح هذا الكوكب عامل رئيسي لوجود الحياة وبقاء الأحياء، وأنه لو لم
توجد هاتان الظاهرتان بهذا القدر وعلى هذا النظام لا تغير كل شيء على هذه الأرض، وبخاصة تلك الحياة الإنسانية التي تخص المخاطبين من الأحياء، ومن ثم تزداد هاتان الظاهرتان أهمية في الحس البشري ولا تنقصان. وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها. والرزق قد يكون المقصود به هو الماء النازل من السماء كما فهم منه القدماء، ولكن رزق السماء أوسع بهذه الأشياء التي تنزل من السماء، ليست أقل أثرا في إحياء الأرض من الماء، بل إنها لا هي التي ينشأ عنها الماء بإذن الله. فحرارة الشمس هي التي تبخر الماء من البحار فتتكاثف وتنزل أمطارا وتجري عيونا وأنهارا، وتحيا بها الأرض بعد موتها بالماء، وتحيا بالحرارة والضياء السواء وتصريف الرياح، وهي تمضي شمالا وجنوبا وشرقا وغربا، منحرفة مستقيمة دافئة باردة، وفق النظام الدقيق المنسوق المقصود في تصميم هذا الكون العجيب، وحساب كل شيء فيه حسابا دقيقا لا يترك شيئا للمصادفة الأميال. ولتصريف الرياح علاقة معروفة بدورة الأرض وبظاهرتي الليل والنهار وبالرزق الذي ينزل من السماء، وكلها تتعاون في تحقيق مشيئة الله في خلق هذا الكون وتصريفه كما أراد فيها. آيات معروضة في الكون، ولكن لمن؟ لقوم يعقلون. فللعقل هنا عمل، وله في هذا الميدان مجال. هذه بعض آيات الله الكونية يشير إليها هذه الإشارات الموحية للمؤمنين الذين يوقنون، والذين يعقلون يشير إليها بآيات الله القرآنية، فتلمس القلب وتوقظ العقول وتخاطب الفطر بلغتها المباشرة، بما بينها وبين هذا الكون من صلة عميقة باطنة لا يحتاج إيقاظها إلا إلى كلمات موحية كآيات هذا القرآن. فمن لم يؤمن بهذه الآيات فلا رجاء في أن يؤمن بسواها. فمن لم يؤمن بهذه الآيات فلا رجاء في أن يؤمن بسواها، ومن لم توقظه هذه الإشارات الموحية فلن توقظه الصرخات من غير هذا الصوت المستجاب. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. أي إن أي كلام لن يبلغ كلام الله في القرآن، وإن أي إبداع لن يبلغ إبداع الله في الكون، وإن آية حقيقة لن تبلغ حقيقة إله في الثبوت والوضوح واليقين، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وهنا لا يليق بمن لا يؤمن إلا التهديد والتنكيل، والله أعلم. Apa yang kita dengarkan dari saya itu tadi, di mana Al-Quran menjelaskan kepada kita tahapan keimanan sebagai pembuka hati kita untuk menerima kebenaran. Karena lawan dari iman di sini adalah al-kufru wal ingkar. Kalau hati sudah menolak untuk menerima, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggiring seluruh ayat-ayat kebesarannya, bahkan kalau Allah kerahkan malaikat dan seluruh makhluk untuk bersaksi di hadapan orang tersebut, dia tidak akan menerima. Oleh karena itu, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, dimulai dengan kitabnya yang lain dari yang lain, yang diturunkan langsung dari Allah
yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah tutup ya, pembukaan ini dengan kedua namanya Al-Aziz, Al-Hakim, yang menunjukkan keagungannya, kebesarannya, yang dapat kita saksikan melalui ayat-ayat Al-Quran yang mengisyaratkan kepada kebesaran dan keagungannya. Begitu pula Al-Hakim menjelaskan hikmah-hikmah yang begitu banyak, yang bertaburan dalam kitab sucinya. Karena kitab ini merupakan kalamullah, baik itu harfan wa ma'nan, huruf maupun maknanya tidak berubah sedikit pun. Sebagai contoh bahwa Al-Quran baik itu huruf maupun maknanya berasal dari Allah. Di saat kita membaca Qul huwallahu ahad atau Qul a'udzu birabbil falaq atau Qul a'udzu birabbin nas, Rasulullah yang menerima hal ini. Kalau memang Al-Quran huruf-hurufnya bukan berasal dari Allah, Rasul akan mengatakan Allahu ahad. Karena perintah Allah Qul huwallahu ahad. Tanpa perlu Rasul mengulangi kata Qul. Tapi Allahu ahad, begitu juga a'udzu birabbil falaq, begitu juga a'udzu birabbin nas. Tapi Rasul SAW dengan penuh amanat menyampaikan pesan Allah apa adanya. Sebagaimana Rasul diperintahkan ya, untuk mendeklarasikan keesaan Allah, juga kita semua diperintahkan untuk melakukan hal yang sama. Perintah untuk berlindung kepada Allah Rabbul Falak bukan hanya untuk Rasul, tapi untuk semua manusia. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi Rasulullah menyampaikan apa adanya tanpa sedikit pun melakukan perubahan. Ini perbedaan antara kitab Allah dengan kitab-kitab yang lain. Oleh karena itu, kitab yang lain maksudnya bukan berasal dari Allah. Kalau kita membaca hadis, kita akan temukan dalam satu masalah saja, kita akan jumpai ya, ungkapan yang berbeda-beda, yang bermacam-macam. Yang menunjukkan bahwa bisa saja maknanya dari Rasul, sahabat yang mendengar mengungkapkan dengan bahasa masing-masing. Akhirnya mengakibatkan terjadinya distorsi, terjadinya perubahan, bahkan bisa menimbulkan salah faham. Oleh karena itu Allah tidak menjadikan hadis sebagai ukuran, bahkan tidak ditulis pada masa Nabi, tapi Allah jadikan Quran sebagai hakim. Begitu juga Allah tidak jadikan manusia baik itu salaf maupun khalaf sebagai hakim. Karena salaf juga manusia yang tak luput dari kesalahan. Di sini kita lihat bagaimana Allah dari permulaan Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Begitu juga pada ayat berikutnya surah Al-Ahqaf, Hamim tanzilul kitab minallahi al-azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin. Sesungguhnya di langit maupun di bumi, kemanapun mata memandang, kemanapun ya, kita memperhatikan, kita akan temukan ayat-ayat Allah. Bagi siapa? Bagi orang yang beriman, yang hatinya terbuka dari permulaan untuk menerima kebenaran. Dan iman ini merupakan panggilan bukan hanya datang dari luar, tapi dari dalam fitrahnya yang amat merindukan Allah. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatun liqaumi yuqinun. Demikian pula dalam ciptaan kalian atau pada ciptaan kalian. Dan apa yang Allah tebarkan dari hewan-hewan yang melata merupakan tanda-tanda bagi orang yang berkeyakinan. Ini merupakan tahapan berikutnya, di mana yang tadinya merupakan keimanan, siap untuk menerima kebenaran, dan dia menyaksikan ayat-ayat Allah secara umum, lebih dalam lagi di saat dia merenungkan tentang dirinya yang begitu dekat, akrab. Begitu juga hewan-hewan di sekelilingnya, di mana hubungannya begitu erat dengan mereka, baik itu dengan daging yang mereka konsumsi, susunya,
Bahkan hingga kulitnya ya, yang dipergunakan oleh bangsa Arab untuk membuat kemah, bulu-bulunya yang mereka pergunakan untuk membuat bahan-bahan pakaian mereka. Sampai kepada kotoran dan tulangnya saat ini sebagai apa? Bahagian yang tak sama sekali apa? Terbuang. Begitu pula kotorannya membawa manfaat kembali bagi apa? Pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Bahkan sekarang digunakan juga sebagai pembangkit tenaga listrik, sebagai energi untuk melahirkan listrik. Bahkan di daerah seperti Mesir, di pedalaman-pedalaman, kotoran tersebut digunakan sebagai penghangat. Pada musim dingin, di luar, bangunan mereka yang terbuat dari tanah, di mana pada musim panas memberikan kesejukan, pada musim dingin memberi kehangatan, ditambah lagi dengan apa? Dengan kotoran-kotoran tersebut yang mereka bakar memberikan kehangatan bagi apa? Bagi mereka yang berdiam dalam rumah-rumah tersebut. Jadi sampai saat ini di Mesir juga masih banyak rumah-rumah yang terbuat dari apa? Dari tanah. Sebagaimana di Hadramut. Ini bukan pada zaman purbanya. Karena keistimewaan dari rumah-rumah tersebut. Waqtilafil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyah ayatun liqaumi yaqilun. Lalu menuju pemahaman yang lebih dalam lagi dari perubahan malam dan siang. Bagi yang berilmu berakal, dia memahami betul-betul keajaiban dan keagungan Allah. Bumi yang begitu besar di mata kita, walaupun seluruhnya merupakan debu yang terapung di tengah-tengah angkasa bila dibandingkan dengan luasnya alam semesta ini. Tapi di mata kita, bumi begitu besar, terapung di angkasa, melakukan rotasi pada sumbunya, mengitari matahari dengan hitungan yang begitu akurat. Tidak melambat dan tidak pula lebih cepat dari apa yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa yang Allah turunkan dari langit yang membawa rizki kehidupan bagi manusia bukan hanya hujan. Bukan hanya hujan ya. Sebagai apa? Akibat dari matahari yang menguapkan air laut, kemudian ya, angin-angin menggiringnya, terjadi pertemuan di antara dua muatan awan positif dan negatif, kemudian melahirkan hujan. Tapi di samping air juga panasnya matahari membawa kehidupan. Apabila tidak ada hangatnya matahari, niscaya terjadi kebinasaan. Niscaya makhluk hidup tidak akan sama sekali memiliki persyaratan kehidupan seperti saat ini. Begitu juga angin berpengaruh. Jadi bukan hanya air hujan, tapi berbagai macam ayat-ayat Allah yang terdapat di langit ikut berkontribusi dalam membawa kehidupan dan pencerahan bagi manusia. La ayatin liqaumi yaqilun, meningkat. Ini merupakan tanda-tanda bagi mereka yang berakal. Lawan dari iman, kalau iman berdasarkan kebenaran, lawannya waham. Karena waham itu, sebagaimana kita tahu, mempercayai hal-hal yang tidak memiliki dasar, khurafat-khurafat, mitos-mitos yang tidak benar. Sedangkan lawan dari iman adalah kufur. Sedangkan lawan dari keyakinan adalah waham. Salah tadi. Jadi lawan dari iman adalah kufur. Orang kalau sudah menolak untuk menerima walaupun menyaksikan kebenaran di hadapannya, dia akan menolak. Lawan dari yuqinun adalah waham. Di mana yang mereka pegang, yang mereka percayai, yang bersifat waham, yang tidak memiliki dasar kebenaran. Kemudian lawan dari akal sebagaimana kita tahu. Akal bersahabat dengan ilmu. Akal bersahabat dengan ilmu. Mereka-mereka yang berakal, mereka-mereka yang berfikir adalah yang mengikuti sesuatu atas dasar ilmu dan kebenaran. Tapi mereka-mereka yang hanyut bersama waham, yang mereka terima adalah hal-hal yang sifatnya kebohongan, khurafat. Oleh karena itu sebahagian orang asyik bercerita mengenai hal-hal yang bertolak belakang dengan akal. Bahkan yang Nabi tidak mampu lakukan, mereka ceritakan ya, dan nisbatkan kepada seseorang. Seperti memadamkan api neraka dan lain sebagainya. Yang Nabi sendiri tidak mampu melakukan. Bahkan ketika diminta bermacam-macam oleh kaum musyrikin, beliau mengatakan, Subhana Rabbi hal kuntu illa
basyarur rasula. Maha suci Tuhanku. Saya ini seorang manusia yang diutus sebagai rasul. Tidak memiliki kekuasaan apapun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana cerita-cerita dongeng khurafat-khurafat yang tidak masuk di akal diceritakan yang bertentangan dengan Quran. Nah, ini perbedaan antara yang beriman, yakin atas dasar kebenaran dan berakal serta berilmu dengan mereka-mereka yang dikuasai keingkaran, yang dikuasai oleh waham dan menerima berbagai macam kebohongan yang bertolak dengan akal. Kalau kita tegur, kamu tidak memiliki ilmunya. Mereka yang memiliki ilmu hakikat. Padahal hakikat dan syariat seiring seirama. Karena syariat yang datang dari Allah mengantarkan kita menuju hakikat kehidupan yang sejati. Oleh karena itu, kita orang-orang yang beriman diberikan kitab sebagai mizan neraca. Mengacu kepadanya. Allah jadikan juga sebagai nur, sebagai rahmat. Tapi yang mengherankan, kenapa kebanyakan kaum muslimin gak suka sama Al-Quran? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Jadi berdasarkan ayat-ayat tadi yang dibacakan dari suratul Jathiyah, mudah-mudahan dapat membuka wawasan kita semua dan kita tahu apa yang bisa kita terima dan apa yang kita tolak. Apa yang kita ikuti, apa yang kita harus abaikan. Nah, yang menyedihkan sebagian ulama sampai sekarang masih ngomong, kita nggak boleh memahami agama dengan akal. Lalu dengan apa kita harus pahami? Quran mengajak kita berpikir dan berakal. Memuji mereka-mereka yang berakal dan berilmu. Lalu kita sekarang dianjurkan untuk mengabaikan akal. Jadi menerima apa saja yang diriwayatkan kepada kita dengan mengatakan sami'na wa ata'na, tapi kita menolak dan mengabaikan Al-Quran yang mengajak kita untuk tidak menerima sesuatu tanpa dasar ilmu dan akal. Wallahu a'lam. Sampai menambahkan apa? Menarik sekali apa yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat ini. Tentu dari apa yang Allah Subhanahu wa taala paparkan tentang ayat-ayatnya di langit, di bumi, itu kita imani dengan penuh keyakinan. Akan tetapi kemudian apabila kita mau merenungi lagi seperti apa yang diterangkan oleh Sayyid Qutb, didetailkan lagi hasil tadabburnya, dituliskan di kitab Fidilal Quran ini, makin jelas lagi seperti apa yang sudah dipaparkan tadi. Jadi makin kita tadabburin ayat-ayat Quran, makin terbuka ilmu-ilmu, hal-hal yang detail yang ada di dalam ayat-ayat tersebut. Seperti tadi yang sudah diterangkan. Ini menarik, saya ingat apa yang Ustaz sering sampaikan, perkataan Imam Ali, "Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha fihi." Aku tidak melihat sesuatu, kata Imam Ali, melainkan aku lihat Allah di sana. Ini menunjukkan bagaimana pengamatan Imam Ali ketika melihat ayat-ayat Allah. Di setiap apa yang dilihatnya, kita melihat tumbuh-tumbuhan, pohonan, apalagi makin detail di diri kita. Sekarang ilmu pengetahuan makin terbuka, ilmu pengetahuan makin luas, melihat setiap organ-organ di tubuh kita, sel-sel darah kita. Di sana terdapat keserasian, keteraturan, seperti yang digambarkan tadi. Yang begitu menakjubkan, yang ini tidak akan terjadi tanpa ada pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nampak sekali Allah sebutkan terakhir tadi liqaumi yu'minun, arti di samping kita beriman ini, kalau kita mau mendalami lagi itu mesti pakai akal. Ya, bisa pahami ayat-ayat Quran juga, tanasuknya semuanya mesti pakai akal seperti itu. Nah, selain daripada itu, menarik tadi apa yang Sayyid Qutb jelaskan tentang wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Sayyid Qutb mengatakan, ya, seperti yang dipahami kama fuhima atau kama fahima minhu al-qudama. Ya, jadi
rizki di sini qad yakunul maqsudu bihi huwal ma'un nazilu minas sama. Ya. Jadi apa yang Allah sebutkan wa ma anzalallahu minas sama'i mir rizqin, apa yang Allah turunkan dari langit, mir rizqin dari rizki, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, yang dengan air tersebut dengan rezeki tersebut Allah hidupkan bumi yang tadinya mati. Difahami oleh ulama-ulama terdahulu, orang terdahulu dipahami bahwasannya itu maksudnya yang Allah turunkan adalah air hujan. Tapi kemudian Said Qutb menjelaskan lagi, ya, yaitu tentunya ini berdasarkan ilmu pengetahuan yang sudah dieksplor lagi ya, oleh akal manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan akal ini untuk mengamati ini semua. Ternyata ya, yang Allah turunkan bukan hanya air, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana matahari. Ya, panasnya matahari, dan itu justru yang mengakibatkan terjadinya proses turunnya hujan. Ini tentunya dulu tidak dipahami. Bukan berarti apa yang mereka pahami salah, tidak. Artinya pemahaman secara terbatas seperti itu. Dan sesuai dengan kondisi mereka. Nah, ini juga yang sesuai dengan apa yang Ibnu Abbas katakan, Al-Quran yufassiruhu zaman. Makin ke sini Al-Quran itu akan ditafsirkan oleh perkembangan zaman. Dan mungkin ini di zaman Syed Qutb sudah begitu jelas diterangkan. Zaman sekarang ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan, kan bukan saja di sini lebih spesifik wa ma anzalallahu minas sama, tapi di dalam Al-Qur'an Allah sebutkan bukan saja air. Nah, bukan saja air yang Allah turunkan. Ya, Allah sebutkan secara umum, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Siapa yang memberikan rizki kalian dari langit dan bumi? Enggak diceritakan tentang turunnya sesuatu. Dan juga ayat dalam surah Az-Zariyat kalau nggak salah, ya, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Di langit terdapat rizki kalian. Nah, sudah kan difahami bagaimana tadi pengertiannya secara bertahap, dari pengertiannya atau hujan yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki, kemudian juga bagaimana matahari. Ya. Nah, selain daripada itu, ternyata sekarang lebih terungkap lagi bagaimana di langit itu, langit yang Allah ciptakan ini terdapat rizki buat kita ternyata. Ya, kita ketahui kan bagaimana Allah ciptakan langit, kalau dinisbatkan kepada bumi kita yang kita tempati, terdapat lapisan-lapisan. Dan ini juga lapisannya 7 lapis langit. Yaitu diantaranya di sana terdapat ada lapisan litosfer. Litosfer ini lapisan paling dekat dengan bumi, yaitu di sana yang terdapat awan, di sana hujan, ya, di sana juga ya, ada petir dan sebagainya, itu di lapisan ini. Kemudian lapisan atasnya lagi, stratosfer, itu lapisan yang memungkinkan jalur udara lalu lintas pesawat-pesawat. Ini kan merupakan rezeki ya buat kita, bagaimana adanya transportasi ini merupakan rezeki buat kita. Kemudian ada lagi lapisan ozon. Itu yang melindungi kita dari berbagai material yang dari luar bumi. Kemudian ada lagi lapisan berikutnya, lapisan mesosfer. Ini lapisan yang membakar semua benda-benda yang masuk dari luar angkasa. Kemudian setelah itu ada lagi lapisan yang disebut ionosfer yang memantulkan gelombang-gelombang. Ya, dari bumi sehingga kita bisa berkomunikasi dengan telepon, dan sekarang ini yaitu adanya di lapisan tersebut. Begitu juga di atasnya lagi lapisan yang merupakan penempatan satelit-satelit, yaitu termosfer. Jadi ini semua satelit kan sekarang ini jadi menjadi sumber rezeki. Kita sekarang belajar online apa semuanya, mengirim barang apa semuanya itu merupakan perputaran ekonomi, rezeki bisa menyebar di sini. Ini ada dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan di langit tersebut. Nah, ini makin terbuka apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, wa fis sama'i rizqukum. Ini
Jadi bukan hanya terbatas kepada dulu dengan pemahamannya yaitu hanya air hujan, kemudian berkembang terus sampai sekarang. Ternyata makin kita renungi, ya tentunya dengan juga di samping keimanan kita sebagai pokoknya, juga akal yang merupakan anugerah dari Allah, kita akan makin melihat kebenaran apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran. Jadi sungguh kaum muslimin akan terbelakang terus kalau tidak jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Kalau tidak mau merenungi ayat-ayat Quran. Karena ini sumber hidayah, sumber cahaya penerangan kalbunya, sumber ilmu pengetahuan. Ya, karena di sana terdapat ilmu yang terdahulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Karena ini adalah refleksi dari ilmu Allah yang tidak dibatasi oleh waktu. Sungguh-sungguh merugi sekali dan akan terus kaum muslimin terkebelakang kalau tidak dekat dengan Al-Quran. Allah. Siapa yang ingin masuk mengajukan mudakhalah? Ustaz, ini tetap anak belum begitu memahami mengenai permasalahan tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq. Jadi kepada Rasulullah ini pada saat sekarang kan memang sudah tidak ada. Kenapa masih ditekankan? Apakah memang yang penjelasan Ustaz tadi mengatakan bahwa qul huwallahu ahad itu memang jelas-jelas memang itu khusus kepada Rasulullah. Tapi memang Rasulullah memang dia menyampaikan apa-apa yang ada di dalam perintah Allah kepada Rasul. Nah itu kaitan-kaitan kepada al-ifik ya. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi lahum thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha. Itu sedangkan Rasulullah kan sudah tidak ada, Ustaz. Apakah ditekankan kepada al-makhluk? Baik ya. Ya. Jadi kesimpulan begini, kata kul ya, indah manazal ala Rasulillah dengan sendirinya ditujukan untuk Rasul kan? Rasulullah menyampaikan apa adanya dalam Al-Quran tanpa membuang kata kulnya. Ada sebagian orang di negara Arab mengatakan nggak perlu lagi ada kul. Cukup dengan apa? Allahu ahad. Ya, Allahu. Padahal di sini mengandung rahasia besar yang menjadi bukti bahwa Nabi menyampaikan firman Allah apa adanya. Pada saat turun pertama kali untuk Rasul, nah sekarang setiap orang yang mendengarkan ayat ini, dia bukan hanya ya menyatakan dengan hatinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa, dia berkewajiban juga untuk menyampaikan, menerangkan kepada orang lain. Menyampaikan, menerangkan kepada orang lain. Dan dalam kaidah ulumul Quran, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khusus as-sabab. Yang menjadi patokan dalam memahami Al-Quran adalah lafaz yang bersifat umum, bukan sebab turunnya itu ayat. Turunnya kepada Rasul menjawab ya pertanyaan-pertanyaan dilontarkan orang-orang Yahudi yang ingin menimbulkan keraguan-raguan. Tapi ayat ini bukan berakhir masanya dengan wafatnya Rasul atau berakhir katakan apa? Dia punya apa? Masa berlakunya dengan masa hidup Rasul, tidak. Karena qul di sini likulli rasul wa likulli mukhatab. Bagi Rasul ya, dan bagi setiap mukhatab. Begitu juga tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq. Pada saat turun, Allah yukhatibur Rasul. Yukhatibur Rasul berbicara kepada Rasul. Dan setiap orang yang membaca ayat ini dari para sahabat Rasul, bahkan orang-orang yang tidak beriman, ketika mendengarkan ayat ini, dengan sendirinya apa? Dia juga diingatkan, Allah berbicara kepada setiap hambanya. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu bilhaq. Oleh karena itu penutupnya fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka dengan kalam siapa lagi setelah kalamullah ya, dan ayat-ayatnya mereka akan beriman. Berarti ini bukan hanya ditujukan untuk apa? Untuk Rasul, tapi likulli mukhatab. Oleh karena itu Quran kitab hidayah bagi seluruh umat manusia dan peran Nabi membacakannya,
menyampaikannya dengan penuh amanat tanpa mengurangi dan menambahkan. Oleh karena itu perubahan satu huruf pun tidak boleh kita lakukan sama sekali. Kita sampaikan apa adanya. Nah sebelum itu, apa gitu? Contoh khitab lagi kan, khitab kepada Nabi seperti dalam surat At-Talaq, ya ayyuhan nabiyyu. Qul li azwajika. Enggak, ya Ya Nabi idza talaqtumun nisa. Talak terus jamak bentuknya. Awalnya wahai Nabi, idza talaqtumun nisa, apabila kalian akan menceraikan istri kalian. Jadi Nabi menyampaikan hukum Allah kepada kaum muslimin apabila mereka akan menceraikan istri mereka. Dan juga melibatkan Nabi sebagai pengawas dan pengontrol. Oleh karena itu, ketika satu orang menceraikan istrinya lebih dari satu kali dalam satu majelis, Nabi langsung datang, ayul abu bi kitabillah wa ana baina dhahranaikum. Apa kalian akan permainkan kitab Allah sedangkan saya di tengah-tengah kalian? Jadi kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran ini, walaupun khitabnya kepada Rasul, ya, kalau tidak ada takhsis yang mengkhususkan untuk Rasul, maka dia berlaku untuk umatnya. Tapi kalau ada takhsis, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun. Nabi memiliki istri lebih daripada 4. Dan wanita-wanita yang dinikahkan semuanya mengandung hikmah dakwah, bukan karena Nabi seorang yang apa? Yang gemar ya terhadap wanita, karena kalau dia mau, dia cari wanita-wanita muda yang belia dan sahabatnya pasti akan menawarkan. Tapi yang dipilih Nabi justru dari petunjuk dari Allah, orang seperti siapa? Kita lihat Ummu Salamah merupakan seorang janda, Sauda juga Juwairiyah, dan bukan wanita-wanita apa? Yang terkenal kecantikannya bukan. Malah seharusnya menjadi beban buat Nabi. Tapi Nabi menikahi mereka semua dengan petunjuk dan izin dari Allah. Termasuk menikahi Sayyidah Aisyah, menikahi juga Hafsah. Semua ada hikmahnya yang berhubungan dengan dakwah yang amat erat, mempererat hubungan Rasul dengan mereka. Jadi kalau kita perhatikan bersama-sama di sini, bahwa ayat-ayat Al-Quran ini yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya berlaku untuk semua kaum muslimin, kecuali yang memang khusus untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya Nabi harus menceraikan istrinya yang melebihi 4, mereka akan menjadi korban, bersedih. Siapa yang akan menikahi mereka yang sama dengan Nabi? Kalau kita tinggalkan sebahagian, bisa dapat yang lebih baik dari kita. Tapi kalau mereka harus dipisahkan dari Ummul Mukminin, ya, apalagi kalau dipisahkan kemudian mereka tidak boleh lagi menikah karena status mereka sebagai ibu-ibu orang yang beriman, ini akan berlaku kejam terhadap istri Nabi. Oleh karena itu untuk Nabi, bukan karena Nabi berlebih-lebihan, tapi Allah ya tetap membiarkan mereka di sisi Nabi selagi mereka mentaati Allah dan Rasulnya. Karena menjadi contoh di tengah-tengah umat manusia. Nah sebagai penutup, di sini setelah keterangan di bawah di sini, waqtilafil laili wan nahar wa ma anzalallahu minas sama, bagian terakhir, ada ucapan Sayyid Qutb yang sering diulang. Beliau mengatakan, waqtilaful laili wan nahar dhahiratan qad yukhliqu jiddatahuma fi nufusil bashari at-takrar. Fenomena malam dan siang silih berganti yang menyebabkan kedua-duanya seolah melapuk di hadapan kita, tidak menggetarkan kalbu kita, karena seringnya berulang-ulang berlangsung di hadapan kita. Kan malam siang silih berganti. Karena seringnya di hadapan kita berlalu, kita nggak memperhatikan lagi. Tapi kalau seandainya dia terjadi sekali saja dalam sebulan, pasti akan apa? Menarik perhatian kita. Tapi karena seringnya kita apa? Seringnya kita menyaksikan dan hampir setiap hari terjadi di hadapan kita, lama-kelamaan menjadi biasa. Jadi apa? Kacamata biasa, perasaan biasa ini yang menghilangkan arti sesuatu. Contohnya, orang bersama istrinya yang baik, yang menjaga kesuciannya, yang mulia, yang taat, terkadang dia tidak menghargainya. Dia tertarik sama perempuan-perempuan yang apa? Yang gemulai, ya, yang menampilkan pesonanya. Begitu dia tinggalkan istrinya, berdampingan dengan wanita ini, baru dia akan merasakan kehilangan. Begitu istrinya meninggal dunia atau istrinya berpisah daripadanya, baru dia menghargai kemuliaan istrinya yang menjaga kesucian, yang menunggu di rumah, menanti, mendidik anak-anaknya. Ternyata perempuan di luar itu yang menarik kita
Menarik karena pertama kali kita lihat. Kalau kita pandang berulang-ulang, mungkin lebih buruk jauh dibandingkan istri kita. Jadi memang kita harus betul-betul menjaga pandangan mata kita untuk menyaksikan ayat-ayat Allah kebesarannya dan memalingkan mata kita dari apa-apa yang diharapkan Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih lana. Amin ya Rabb lana fi dinina. Ma ahli al-kutri untha wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama. وارزق الكل حلالا دائما واخلا تقيا علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر استر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله.